Umat Tuhan siap untuk mendengar firman? Mari kita arahkan hati pikiran kita untuk fokus kepada firman. Kejadian pasal 19. Kita akan ikuti bersama ayat 1 sampai ayat 29. Ini kisah yang sudah populer kita ikuti, kita dengar. Tapi hari ini pasti ada sesuatu yang baru, melengkapi apa yang sudah kita dengar, menyempurnakan apa yang sudah kita tahu, supaya firman gamblang total kita pahami dan diaplikasikan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan, Tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini, dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi, Tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyahlah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka,
Janganlah kiranya demikian Tuanku. Sesungguhnya hamba-Mu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapan-Mu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan melerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman, sungguh-sungguh merenungkan firman, sungguh-sungguh memelihara, dan juga sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini, pagi ini, kita akan mendengar firman dengan judul Kemurahan dan Tindakan Iman. Di dalam membaca firman Tuhan ini, saya melihat, belajar, ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita bisa memahami, ya, untuk kita bisa mengerti. Sodom Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Sodom Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Dari kisah Sodom Gomora ini dan bagaimana Lot diselamatkan Tuhan, ada dua hal yang tadi yang telah saya katakan yang menjadi topik tentang anugerah atau kemurahan Tuhan dan tentang tindakan iman. Kita akan melihat kedua hal ini dari rangkaian dari yang merupakan simpul atau titik kesimpulan dari rangkaian kisah Sodom Gomora. Dan ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Peristiwa, kita lanjut, peristiwa penghukuman atas Sodom Gomora serta kota-kota di lembah Yordan. Ini menjadi peringatan, menjadi nasihat, menjadi tuntunan bagi gereja Tuhan, bagi kita, gereja Tuhan di akhir zaman. Karena Tuhan Yesus telah mengingatkan umatnya, mengingatkan murid-muridnya tentang Lot, tentang Sodom Gomora, agar murid-muridnya memberikan atensi, perhatian dari kisah, dari perkataan Tuhan Yesus di Lukas 17 ayat 28 sampai 30. Kita nggak perlu buka, kita sudah harusnya memahami
Yang jelas di situ dituliskan bla 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 seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan minum bla 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 bla. Kemudian di ayat 30, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Nah, hari ini kita belajar lebih detail lagi untuk coba memahami apa yang coba disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada pengikutnya saat itu. Untuk memahami apa yang akan terjadi. Kita melihat, kita coba teliti. Dan setelah membaca tadi, dari 9 poin yang saya catat, ternyata masih ada yang belum sempat tercatat, yang kelewatan. Nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Pelajaran apa? Dari tentang anugerah kemurahan Tuhan dan tentang tindakan iman. Karena kedua hal inilah yang bisa, yang menjadi bagian kehidupan orang-orang percaya dari masa ke masa. Tentang anugerah atau kemurahan Tuhan dan tentang tindakan iman. Itulah yang coba kita lihat, bagaimana Sodom Gomora dihancurkan tetapi Lot dan keluarganya diselamatkan. Pelajaran ini juga menjadi tuntunan di dalam langkah kita, kehidupan kita sehari-hari. Dan juga tentu pelajaran ini penting kalau kita imani, kalau kita yakini sungguh, dan kita mau mengambil bagian percaya bahwa inilah tahun-tahun di mana kedatangan Tuhan akan segera terjadi. Bahwa tahun-tahun kedatangan Tuhan, kalau kita yakini, kalau kita imani, terlebih kalau kita mendengar pesan Tuhan, karena pasti Tuhan berbicara kepada orang benar tentang rencana apa yang harus dia lakukan. Firman Tuhan mencatat berkata demikian, bahwa Allah akan memberitahu kepada para nabinya, kepada hamba-hambanya, tentang keputusan sorga atas alam ini, atas negeri, atas kehidupan umat Tuhan. Itu kata firman Tuhan, bahwa Allah akan berbicara kepada para nabi tentang keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Tuhan. Ini pelajaran bagi kita yang percaya dan sungguh-sungguh mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. Karena di Lukas 17, di Matius 24, beberapa kali Yesus mengatakan ketika murid-murid mendesak kapan dia datang, Yesus katakan salah satunya tentang Sodom Gomora. Begitulah kelak kedatangan anak manusia. Karena itu coba kita memahami sequence atau alur cerita dari Sodom Gomora ini. Yang pertama, keselamatan Lot adalah anugerah. Keselamatan Lot adalah anugerah. Kenapa? Anugerah itu adalah berasal dari Allah, keputusan Allah, otoritas Allah. Allah bisa menetapkan apapun yang dipandang Allah baik. Dia bisa memutuskan apapun tentang siapapun, tentang manusia apapun, dan tentang alam ini. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, keselamatan Lot adalah anugerah. Kenapa? Mari coba kita mundur sedikit satu lembar ke belakang. Kejadian 18 ayat 17 sampai 19. Boleh kita baca? Kejadian 18 ayat 17 sampai 19. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham
apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi jalan keselamatan buat Lot itu anugerah. Anugerah bagi Lot karena Allah ingat Abraham. Allah telah merencanakan memusnahkan Sodom Gomora. Tetapi kemudian Allah ingat Abraham. Dan kita tahu doa syafaat Abraham. Tawar-menawar dengan Tuhan. Dengan diawali komplain, protes Abraham. Masakan Tuhan tega membinasakan orang fasik dan orang benar? Karena di mata Abraham, di Sodom itu banyak orang benar. Di mata Abraham, di Sodom Gomora dan kota-kota di lembah Yordan itu banyak pengikut Yahweh. Pengikut Allah Abraham, Ishak. Percaya kepada Tuhan. Dan Abraham komplain, masa engkau musnahkan orang benar dan orang fasik bersamaan? Masa enggak ada 50 orang benar di sana? Di mata Abraham jauh lebih banyak. Tapi Tuhan bilang enggak ada 50. Tawar-menawar. Dan sampai 10 pun tidak. Lot mendapatkan kasih karunia anugerah dari Allah karena Abraham. Dan kita mendapatkan kasih karunia dari Allah karena salib Kristus. Karena salib Kristuslah kita boleh ada pintu terbuka untuk keselamatan. Ini merupakan anugerah terbesar, harta terbesar yang tidak ternilai, yang tidak bisa dibeli dengan apapun, dengan kerja model bagaimanapun dalam kehidupan kita. Pintu anugerah terbuka karena salib Kristus. Kalau Lot karena Allah ingat Abraham, sehingga Abraham bernegosiasi tentang orang benar. Kalau tadinya ada 10 orang benar di Sodom Gomora dan kota-kota di sekitar lembah Yordan, daerah itu tidak jadi ditunggang balikan oleh Tuhan. Tetapi dan juga oleh karena syafaat, karena permintaan Abraham tentang bahwa ada orang benar, dan akhirnya Allah tahu benar juga. Di sana ada Lot. Alkitab mencatat, Rasul Petrus mencatat bahwa Lot, kita minggu yang lalu belajar bagaimana Lot hidup menderita di antara atau di tengah-tengah umat di Sodom Gomora dan kota-kota di sekitarnya yang begitu jahat. Jiwanya tertekan, menderita. Dia hidup tetap sebagai orang benar, meskipun di sekitarnya adalah orang-orang fasik. Itu yang membuat dia menderita karena dia mau melakukan firman. Dan itulah anugerah yang membuat dia, artinya dengan Allah mengingat Abraham, dia mendapatkan pintu keselamatan, dan Allah tahu ada Lot di sana, dan Allah mengirimkan 2 malaikatnya menyelamatkan Lot dan seisi rumahnya. Dan kalau kita lihat lagi, karena kaitannya dengan anugerah, sebelum saya nanti lupa, sebenarnya anugerah itu saudaraku, kalau kita lihat
ketika nanti di bawah, ketika malaikat itu berkata kepada Lot, siapa lagi kaummu, saudaramu, keluargamu di kota ini yang menurutmu layak untuk diselamatkan? Artinya apa? Ternyata pintu anugerah itu bisa datang tanpa diduga. Itulah Allah bekerja. Anugerahnya senantiasa tersedia, saudaraku. Hanya ada pemicu, hanya ada yang pemantiknya, yang membuat pintu anugerah bisa terbuka. Dan itulah yang terjadi untuk dua calon menantu Lot. Sebenarnya itu terjadi juga untuk seluruh rakyat Sodom Gomora. Nanti kita akan lihat anugerah. Anugerah. Karena itu saudaraku, saya mengingatkan jemaat hari-hari ini, minta anugerah, kemurahan Tuhan turun atas hidup kita masing-masing. Anugerah. Karena kalau kita tidak mendapatkan anugerah atau kemurahan Tuhan, kita akan mendapatkan persoalan yang sangat besar. Kita akan masuk mungkin bahkan kebinasaan. Itu yang pertama, keselamatan Lot adalah anugerah. Yang kedua, Lot sepertinya telah tahu dan siap menantikan malaikat. Ini menarik untuk kita simak. Coba kita baca ulang ayat 1-3 Kejadian 19 tadi. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Aneh enggak? Aneh enggak? Entah bagaimana, apakah Abraham kasih tahu Lot, atau Lot sudah merasakan Allah, atau tahu bahwa Allah telah mendengar atau telah berbicara kepada Lot. Dari sikap yang diperbuat oleh Lot, dia ada di pintu gerbang. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita simak dengan teliti, dengan cermat, ketika Lot melihat kedua orang ini sebagai perwujudan atau angelofani. Angelofani adalah ketika malaikat berubah wujud menjadi manusia. Jadi jangan anggap sepele, saudaraku. Jangan-jangan ketika ada orang gak kita kenal di sebelah kita duduk, jangan-jangan dia adalah malaikat. Bisa enggak? Bisa. Waktu Lot dia di pintu gerbang, dan ketika melihat dua malaikat ini masuk, dia langsung songsong dan langsung menyembah. Saya memperhatikan ada sesuatu di sini yang menarik. Sepertinya Lot tahu. Dan ketika dia menyembah ke tanah, dia mengajak malaikat ini. Ayat kedua, serta berkata, Tuan, Tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi-pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti dan yang tidak beragi, lalu mereka makan. Lot sepertinya tahu tentang kedatangan malaikat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku, kalau kita adalah orang-orang yang benar, orang yang begitu intim
dekat dengan Tuhan. Mungkin Anda merasakannya kalau kadang-kala, atau mungkin kalau Anda selalu intim dengan Tuhan, Anda sepertinya tahu kejadian yang akan kita hadapi ke depan. Ada perasaan, ada semacam sensitivitas kita. Kepekaan kita menjadi berbeda ketika kita ini sangat dekat dengan Tuhan. Sangat peka. Lot peka melihat ketika ada dua manusia, dua orang datang. Orang asing tentunya, yang bukan penduduk Sodom Gomora. Dan dia tahu itu malaikat yang akan mengerjakan sesuatu yang penting buat wilayahnya, buat kotanya. Nah, kalau kita kaitkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, ini perhatikan baik-baik. Bahwa ketika murid-murid Yesus mendesak dia untuk menceritakan, memberitahu kedatangannya, Yesus katakan, sebagaimana zaman Nuh, bla bla bla, sebagaimana zaman Lot, Sodom Gomora, bla bla bla. Demikianlah kelak halnya kedatangan Anak Manusia. Nah, kalau kita aplikasikan pertama dalam kehidupan sehari-hari, pasti ada kepekaan, kita tahu. Dan ketika juga kita melangkah, langkah kita pasti selalu diluputkan dari perkara sia-sia. Atau dengan cara bagaimanapun Tuhan bisa membatalkan angkutan yang kita mau pakai dengan cara dibuat mogok, kita mungkin bisa marah-marah. Padahal di balik itu ada rencana Tuhan untuk keselamatan kita. Padahal kita marah. Kepekaan. Dan kalau kita sadar, oh pasti ada maksud Tuhan. Dan kepekaan ini dimiliki oleh Lot. Dan kalau kita aplikasikan dengan apa yang dikatakan Yesus untuk memperhatikan kisah Nuh, kisah Lot, berarti nanti gereja Tuhan, nanti ada orang-orang benar yang peka dan tahu apa yang akan terjadi, mendapatkan informasi apa yang terjadi, bahkan mereka berjumpa dengan malaikat. Mereka akan dituntun oleh malaikat. Mereka akan ditolong oleh malaikat. Tahu, dan Lot bersikap tepat. Bertindak tepat. Bertindak tepat. Dan akhirnya kita tahu yang berikutnya, yang ketiga. Kehidupan Lot sebagai orang benar menimbulkan tantangan atau aniaya besar. Dengan kata lain, bagi orang fasik, berita kebenaran bisa membuat mereka lebih jahat. Orang-orang di Sodom Gomora, kalau kita perhatikan baik-baik, perhatikan di ayatnya yang ayat 9. Ketika semua laki-laki, Alkitab mencatat semua laki-laki, mulai dari yang muda, anak kecil, remaja, sampai yang tua, mengepung rumah Lot. Mereka mau memakai di sini adalah mau memperkosa dua malaikat yang menjadi tamu di rumah Lot. Dan kita tahu itulah ada istilah sodomi. Sebenarnya adalah dimulai dari kebiasaan dosa, hubungan sesama jenis di Sodom Gomora. Dan dicatat di Alkitab adalah laki-laki sama laki-laki. Mereka hanya nafsu kepada laki-laki. Ketika Lot menawarkan kedua anak perempuannya, mereka nggak nafsu, saudaraku.
ketika Lot menawarkan kedua anak perempuannya, asalkan kedua tamunya yang merupakan malaikat itu, yang berubah wujud jadi manusia, jadi laki-laki. Mereka tidak mau, mereka marah. Kehidupan Lot sebagai orang benar, dan ketika rancangan Tuhan ada dalam kehidupan orang benar, ini mengundang, membuat orang-orang marah. Meskipun diberitahu kebenaran, katakan ayat 9, tetapi mereka berkata, enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Artinya, ternyata di Sodom Gomora itu sudah ada peringatan, pemberitahuan bahwa negeri itu, kota-kota itu akan dihukum oleh Allah. Dan itu membuat mereka marah. Saudaraku, coba perhatikan, mungkin kita, dan kalau kita perhatikan dengan baik hari-hari ini, ketika orang benar sebenarnya tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang fasik. Justru orang fasik yang sering merugikan orang-orang benar. Bahwa orang benar menimbulkan iman atau kehidupan Lot sebagai orang benar mengundang tantangan atau aniaya besar. Dan ini juga dialami oleh orang gereja Tuhan, oleh siapapun ketika sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ketika tidak mau kompromi dengan dosa, maka yang datang adalah tantangan, persoalan, bahkan aniaya besar. Bagi orang lain, berita kebenaran bisa membuat mereka lebih jahat. Sesungguhnya seharusnya ketika mereka mendengar berita kebenaran, ada pintu pemulihan, ada pintu keselamatan, ada pintu anugerah yang bisa terbuka. Apalagi kalau melihat dan mereka percaya bahwa orang asing yang datang ini akan menghakimi mereka. Tetapi mereka justru ingin memperkosa, ingin membunuh, ingin merancangkan hal yang jahat bagi Lot, keluarganya, bagi tamunya. Ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih kalau kita tahu, terlebih hari-hari ini memang hari-hari yang sangat jahat. Kebenaran dengan kebohongan bisa diputar balik sedemikian rupa yang membingungkan banyak orang. Mana yang benar? Tidak ada lagi yang tahu. Tetapi kebenaran di hadapan Tuhan tetap kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita tahu ada harga yang harus kita bayar. Dan kalau kita percaya, kita imani, meskipun banyak tantangan, kita mau tetap setia. Karena harga atau upah yang mau kita terima adalah sesuatu yang sangat berharga. Yang keempat, berita tentang hukuman atas Sodom dan Gomora tidak membuat mereka bertobat. Mereka sudah tahu, tapi mereka merencanakan kejahatan. Mereka mengepung rumah, dan mereka mau berbuat jahat, mau memperkosa kedua tamu Lot. Dan kalau kita aplikasikan untuk kehidupan nanti, gereja Tuhan, kalau Anda imani Anda bagian dari gereja Tuhan yang akan masuk ke tahun-tahun menjelang kedatangan Tuhan, maka kita bisa mengerti dan memahami kisah Lot ini bahwa kita akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Tidak seenak ketika kita mendengar berita tentang akhir zaman. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam perjalanan kita hari lepas hari,
Justru yang datang kepada kita adalah hal-hal yang tidak mudah, yang bisa mengoncangkan iman kita, yang bisa membuat kita mungkin tertahan dan mungkin ragu-ragu. Dan bahkan mungkin ada yang langsung kocar-kacir ketika persoalan masalah datang. Kalau kita perhatikan bahwa kalau kisah di Sodom Gomora ini menjelaskan ilustrasi dari situasi yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Artinya juga kita boleh memahami, sekali lagi saya mau katakan, saya ulangi. Kalau kita imani kita menjadi bagian rancangan Tuhan, bagian dari gereja Tuhan yang akan diselamatkan, yang akan dikungsikan di padang gurun. Anggaplah kita sudah memenuhi syarat sebagai orang benar. Kita taat, setia, hidup kudus, hidup benar, hidup suci. Tidak mau kompromi untuk hal sekecil apapun dari dosa. Bukan berarti semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi justru akan ada aniaya, akan ada usaha-usaha untuk menggagalkan kita, ada usaha-usaha untuk memusnahkan kita, ada usaha-usaha untuk menghancurkan iman kita. Usaha itu bisa dengan cara halus, dengan cara nyata, dengan konfrontasi langsung, maupun dengan konfrontasi tidak langsung. Bisa dengan intimidasi, berupa seperti gereja dibakar, gak boleh ibadah, dan sebagainya. Atau intimidasi mengucilkan kita di kantor, mengucilkan kita dari lingkungan kita, dari keluarga kita, karena kita taat kepada firman. Dan itu tidak mudah. Saya melihat banyak orang gugur, walaupun tadinya melayani sungguh luar biasa, tetapi gugur ketika mendapatkan pasangan hidup dengan kualitas rohani yang berbeda. Seorang wanita yang tadinya begitu setia melayani Tuhan, tetapi tidak hati-hati menentukan pasangan hidup, walaupun beriman yang sama, apalagi berbeda iman, tapi kualitas rohani yang berbeda jauh. Terjadi kompromi. Akhirnya kehidupan rohani menjadi tawar. Mulai muncul ucapan yang mengatakan, orang Kristen pasti selamat. Padahal dulu waktu setia melayani Tuhan, waktu setia mengiring Tuhan, berkhotbah, tapi kemudian ketika dia dapat pasangan hidup, terjadi kompromi. Iman pun terjadi kompromi. Saudaraku, ini yang terjadi dengan Lot. Seperti yang kita belajar minggu yang lalu. Lot jiwanya menderita oleh kehidupan orang fasik yang ada di sekitarnya. Dan mungkin kalimat-kalimat ini akan sering kita dengar untuk memastikan apakah kita sedang di jalur yang tepat, di jalur yang benar. Apa itu? Kalau kita belum menderita di dalam perjalanan kekristenan kita, kalau kita belum menderita, roh kita, jiwa kita belum menderita di lingkungan kita, berarti kita masih sama dengan lingkungan kita. Berarti masih ada bagian yang dikompromikan di sana. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti kita belum masuk golongan orang benar seperti Lot. Ini penting. Ini sangat penting. Mesti ada pertempuran batin iman tentang apa yang coba menyeret kita masuk ke lingkaran dunia. Dan kalau kita masih aman, merasa enggak ada yang menjadi persoalan, berarti kita belum masuk kategori orang benar. Tetapi ketika kita hari lepas hari, ketika mengerti firman, hari lepas hari tahu inilah tahun-tahun yang menentukan menjelang kedatangan Tuhan. Hidup kita mulai kita bersihkan, hidup kita mulai kita persiapkan dengan baik. Maka
lingkungan di sekitar kita mulai bereaksi, menekan kita, mengintimidasi kita. Bahkan dunia mungkin gak mengintimidasi kita, diri kita, daging kita mengintimidasi kita. Kalau itu yang terjadi, berarti kita sedang di dalam jalan ke arah yang benar. Daging kita yang mengintimidasi kita. Kalau tadinya kita bisa tipu sana sini sedikit-sedikit, sekarang benar-benar tinggalkan. Daging ini tetap dia, gak apa-apalah, gak apa-apa, lakukan aja. Nah, kalau kita hari-hari ini mengalami situasi demikian seperti yang dialami Lot, tetap teguh, tetap kuat, tetap pegang kebenaran firman. Setialah, waktunya gak akan lama. Dan pasti malaikat-malaikat Tuhan, walaupun kita gak sadar, senantiasa menjaga kita, meluputkan kita dari segala hal yang sia-sia. Kita imani. Walaupun memang secara jasmani ada tantangan, tapi banyak cara Tuhan untuk meluputkan kita. Kalau kita memang menjadi bagian yang menerima anugerah, kita yang akan masuk ke taman gurun pengungsian. Bagian kita tetap hidup setia saja. Walaupun intimidasi, gak enak, jiwa kita tertekan, setia saja. Karena kita lihat upah yang luar biasa. Dan nanti tahun-tahun yang akan berikutnya, kita akan melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Yang kelima, malaikat membutakan mata orang-orang Sodom. Ayat 11. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Saudaraku, ini semakin meneguhkan apa yang kita terima, apa yang kita belajar, bahwa nanti kita akan dilindungi Tuhan. Malaikat Tuhan akan menutup mata, membutakan orang-orang fasik, antikristus dan antek-anteknya dan pemerintahannya untuk mengejar kita, untuk membinasakan kita. Sebagaimana dikatakan di Wahyu 12 ayat 14. Kita dilindungi. Nah, kalau jadi Tuhan udah kasih tahu, kedatanganku, baca, perhatikan apa yang terjadi dengan Sodom Gomora, apa yang terjadi dengan zaman Nuh. Di zaman Lot, malaikat membutakan mata penduduk Sodom. Mereka tidak bisa melihat Lot dan seisi rumahnya. Halo. Begitulah juga kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini, selama kita hidup taat, hidup kita semakin hari semakin ingin menyenangkan hati Tuhan. Ada tekad, ada niat yang ingin meninggalkan satu persatu, satu bagian demi satu bagian, hal-hal yang masih belum benar di hadapan Tuhan. Kalau kita terus berniat dan kita patahkan, kita hancurkan keinginan daging. Dengan cara apa? Semakin banyak waktu berpuasa, semakin banyak waktu memuji menyembah Tuhan. Percayalah, satu persatu hal-hal yang tadinya begitu mengikat kita, ikatan itu makin longgar dan akhirnya betul-betul tak lepas. Tapi bukan hanya di pikiran ingin lepas, bukan hanya niat ingin lepas, tidak cukup, harus ada tindakan nyata, harus ada perbuatan nyata, mematikan daging dan berlatih berpuasa. Tapi saya mau katakan, apa yang terjadi dengan Lot dan apa nanti akan terjadi di akhir zaman, tahun-tahun yang akan datang, itu pasti terjadi. Tapi untuk sampai ke sana ada proses. Untuk sampai ke sana ada harga yang dibayar. Untuk menerima bagian yang begitu itu tidak semua orang yang akan mendapatnya.
Ini yang harus kita pahami. Mujizat tersedia, iya. Allah kita sanggup, iya. Malaikatnya berlaksa-laksa menantikan perintah dari surga untuk mengerjakan sesuatu, untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita, untuk kesembuhan kita, untuk mujizat kita. Malaikat-malaikat ngantri untuk mengerjakannya. Persoalannya, siapa orang yang layak? Malaikat membutakan mata orang Sodom. Ini semakin meneguhkan tentang ada padang gurun pengungsian, ada tempat di mana kita akan dijaga oleh malaikat dan tidak ada mata manusia, orang fasik, antikristus dengan pemerintahannya, dengan antek-anteknya tidak akan dapat melihat kita. Kisah Sodom ini makin hari makin menarik, saudaraku, meneguhkan apa yang kita terima dari kitab Wahyu. Dari Nabi kitab Yesaya, nubuatan Yesaya. Alkitab ini luar biasa. Firman harus saling meneguhkan satu sama lain. Dan kemudian coba perhatikan, mereka dikepung, mata dibutakan, dan kemudian malaikat bilang, siapa keluargamu? Siapa sanakmu? Ajak mereka untuk diselamatkan. Dan Lot, dia bisa keluar ke rumah anak muda calon menantunya. Orang-orang Sodom gak melihat. Oh, yang begini juga orang suka. Yang begini-gini gereja Tuhan suka. Barang-barang begini, wih, bayangkan jalan ke kiri ke kanan tidak ada yang melihat. Coba ketika kisah ini kita ikuti dengan membayangkan apa yang terjadi di dalam dunia nyata. Dahsyat enggak? Orang-orang masih ngepung ini, tapi udah dibutakan. Tapi Lot bisa keluar masuk rumahnya. Artinya, nanti juga ada orang-orang yang bisa keluar masuk pengungsian, padang gurun pengungsian, yang tidak dilihat oleh orang-orang fasik, oleh antikristus dan menarik. Saya nggak tahu apa pada saya. Satu hamba Tuhan waktu sharing sama dia soal, karena dia suka bikin status di Facebook tentang akhir zaman. Ya, diskusi-diskusi. Bagaimana kamu bisa menerima firman model begitu? Hati-hati. Dia bilang, ya saya bilang, saudaraku, kalau soal kitab Wahyu, itu bukan soal dosa atau tidak dosa, soal sorga atau neraka, itu soal iman. Kalau saya mengimani bahwa 7 tahun masa sukar, di pertengahannya atau 3,5 tahunnya, itu antikristus muncul, gereja Tuhan diungsikan, ada juga orang-orang kudus, orang-orang taat yang tertinggal, dianiaya. Dari apa yang saya belajar dari Alkitab, oh tidak, dia pegang begini, bahwa di awal masa sukar, mempelai Kristus atau gereja Tuhan sudah terangkat di awan-awan. Padahal Alkitab mencatat di Kisah Korintus, nah ini yang denominasi berbeda pandangan soal akhir zaman. Yang ini mengatakan, katakanlah ini adalah 7 tahun masa sukar. Di sini awal tahun pertama, ini akhir tahun ke-7. Di sini 3,5 tahun.
Beliau ini percaya bahwa gereja Tuhan sudah diangkat di sini. 3,5 tahun bahkan sebelum Antikristus. Antikristus muncul di sini. Itu sudah hampir semua gereja memahami. Tetapi yang berbeda adalah ada yang memahami, termasuk yang saya ceritakan hamba Tuhan. Di sini gereja sudah diangkat. Tapi Alkitab, kitab Damai Daniel, bahwa ada masa sukar. Gereja Tuhan dilindungi. Dan orang mati akan bangkit, itu tuh di sini. Dan kalau kita baca di Tesalonika, perhatikan bahwa yang pertama bangkit adalah orang mati di dalam Tuhan. Kita yang masih hidup, yang masih tertinggal, perhatikan baik-baik. Di situ Tesalonika 5. Kita yang hidup, kita yang masih tertinggal, tubuh kita diubahkan dan bersama-sama dengan orang yang mati di dalam Tuhan, berjumpa Tuhan di awan-awan permai. Ini penting saudaraku, jangan kita ini lagi akhir zaman. Saya mau kasih tahu, ini sangat penting untuk kita pahami. Di sini katakan sudah berjumpa dengan Tuhan, padahal Alkitab mengatakan disinilah orang mati dibangkitkan. Kemudian selama 7 tahun, ada apa? Nah, itu yang belum bisa. Jadi waktu saya jelaskan ini, kita dilindungi. Ada gereja yang mengatakan kita masuk aniaya, antikristus. Yaitu tadi, karena ada di kitab Wahyu mengatakan orang-orang kudus Tuhan diizinkan Tuhan untuk dihajar oleh antikristus. Jadi cuplikan yang dipahami oleh berbagai denominasi gereja, oleh anugerah Tuhan kita dibukakan, semuanya bisa terjait, semuanya bisa tersambung, menjelaskan kenapa bukan di sini, kenapa antikristus di sini. Kemudian ada orang-orang yang dilindungi di padang gurun pengungsian, seperti dikatakan Zakaria, Nabi Yesaya, dan kitab Wahyu, dan kitab Daniel. Tapi ada juga gereja yang dianiaya, orang kudus, dan mereka itu orang yang paling topnya ada 2 saksi. 2 saksi inilah yang tetap tertinggal dan yang berperang melawan antikristus, menguatkan, meneguhkan orang-orang setia, orang-orang taat, tapi enggak percaya pengungsian. Mereka diteguhkan, tetap kuat, tetap beriman, jangan melemah, jangan mau menyangkal Yesus. Hampir 3,5 tahun 2 saksi ini bertahan. Tapi 3,5 hari menjelang kedatangan, artinya menjelang kedatangan Tuhan di awan-awan akan berjumpa. Menjelang di akhir itu 2 saksi ini mati. Selama 3,5 hari menjadi sukacita di seluruh dunia. Orang berpesta dan mayatnya dibiarkan di jalanan. Tetapi kemudian orang-orang kaget ketika setelah 3,5 hari kedua orang ini bangkit. Itulah kebangkitan orang mati. Waktu saya jelaskan hal begini, wah, dan yang mau saya sampaikan adalah, kemudian di mana kita dilindungi? Di muka bumi. Saya sampaikan soal Taman Eden. Dia bilang, Taman Eden is not exist anymore. Taman Eden sudah nggak ada lagi. Saya bilang, kawan, tolong carikan ayatnya yang mengatakan Taman Eden sudah tidak ada. Semuanya harus berdasarkan firman. Di situ ditulis bahwa Allah mengusir manusia itu atau Adam dan Hawa dan memerintahkan kerub atau malaikat untuk menjaga pintu supaya manusia tidak masuk ke dalamnya. Artinya Taman Eden masih ada di muka bumi sampai sekarang. Cuma kenapa nggak bisa ada manusia yang melihatnya? Karena dijaga malaikat. Dan Yesaya berapa yang mengatakan seperti Taman Eden, begitulah padang gurun pengungsian. Yesaya 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman
dan padang belantaranya seperti taman Udan. Jadi padang gurun itu ketika menghibur Sion. Kemudian di mana lagi yang dikatakan aku, atau dalam pengertian aku huruf besar, aku membujuk dia untuk pergi ke padang gurun. Di sanalah engkau akan memanggil aku suamiku. Jadi padang gurun itu tempat sebagian dari gereja Tuhan, gereja kudus orang benar yang akan dilindungi Tuhan, karena Tuhan akan membuat padang gurunnya seperti taman Eden. Seperti apa? Bahwa padang gurun itu akan dilindungi Tuhan, seperti melindungi taman Eden, memelihara taman Eden sampai sekarang, dijaga oleh malaikat sehingga tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk ke sana. Mata dibutakan, mata jasmani manusia. Hosea 2 ayat 13, Hosea. Coba Nabi Hosea berbicara soal mempelai. Hosea 2. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan, maka dia akan merelakan diri di sana seperti masa mudanya. Dan seterusnya. Ayat 15 coba. Maka pada waktu itu, pada waktu diajak ke padang gurun, dibujuk oleh Tuhan, maka pada waktu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku akan memanggilku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Ayat 18, Tuhan berkata apa? Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia. Jadi mempelai itu berjumpa di mana? Padang gurun. 3,5 tahun. Ini menjelaskan berabad-abad pemahaman yang masih tersembunyi, rahasia-rahasia yang masih tersembunyi. Jadi itulah sebabnya orang yang masuk ke padang gurun pengungsian yang dipanggil dengan mempelai. Supaya kita mengerti dari Hosea 2 ini. Nah, kalau kita imani, kita mau. Kalau Anda nggak mau, nggak apa-apa. Nggak ada paksaan. Nggak apa-apa. Yang penting saya dengar. Oh ya sudah. Kita lihat saja nanti. Ya betul, semua toh nggak akan lihat juga jadi. Dan itulah sebabnya yang jadi mempelai itu adalah yang diungsikan, yang akhirnya mau masuk, udah dibujuk, diajak. Ayo, kan itu tadi di ayat 13. Coba perhatikan baik-baik ayat 13. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun untuk menenangkan hatinya. Sebenarnya waktu nanti ketika diberitahu, seperti Nuh memberitahu akan ada air bah yang memusnahkan bumi, seperti Lot memberitahu bahwa Sodom Gomora dimusnahkan. Ya. Nanti diberitahu siap-siap mengungsi. Sebenarnya ayo percaya. Nah, persoalannya sebagian percaya, sebagian gak percaya pengungsian. Padahal udah dibujuk ini. Tuhan sudah ajak nih supaya mau jadi mempelai nih. Tapi kemudian oleh nabi palsu akhir zaman yang memberikan perintahnya dari tempat sucinya, memberitahu jangan percaya pengungsian, membuat orang-orang ada yang tertinggal. Orang-orang yang kudus, orang yang taat firman, mereka tertinggal. Nah, sementara yang percaya masuk, ikut ajakan Tuhan.
Di sanalah kau akan memanggilku suamiku, dan aku akan menjadikan engkau istriku selama-lamanya. Alkitab luar biasa. Jadi yang kita bilang soal mempelai itu ada dasar firmannya. Nah kalau kita imani kita mau jadi mempelai, belajarlah dari kisah Nuh, dari kisah Sodom Gomora. Nah kembali ke hamba Tuhan ini, bagaimana mungkin? Itu kan seperti cerita fiksi. Saya langsung cut. Hamba Tuhan, kau khotbah tentang mujizat yang mati bisa bangkit. Bagaimana masuk akal itu? Kenapa bagimu menjadi sulit ketika malaikat Tuhan menutup mata orang untuk tidak bisa melihat? Saya langsung tegas. Bagaimana mungkin kamu hamba Tuhan yang berkata bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan? Mujizat Tuhan nyata. Kemudian kamu katakan bagaimana mungkin orang bisa dipelihara Tuhan di satu atau beberapa tempat di muka bumi, orang lain gak lihat. Saya kasih tahu kisah Eden, Taman Eden. Saya belum bisa terima. Gak apa-apa, belum bisa terima. Totong nanti kan lihat semua. Akhirnya di mana? Malaikat membuat mata orang-orang Sodom buta. Bukankah ini untuk menjelaskan, karena Yesus katakan, sebagaimana zaman Nuh, Sodom Gomora, begitulah kelak kedatangan Anak Manusia. Bahwa kita imani suatu saat nanti, ketika kita diiring, dipimpin Tuhan, diajak Tuhan, mempersiapkan diri, dan diajak untuk mau mempersiapkan diri ke padang gurun pengungsian. Percayalah, kita aman di sana. Aman dari musuh-musuh. Yang keenam, berita dan ajakan untuk diselamatkan ditolak. Istri Lot pun gagal dalam perjalanan. Ini yang baru saya jelaskan. 2 calon menantu Lot. Ketika orang-orang Sodom sudah dibutakan oleh malaikat. Kemudian malaikat-malaikat itu katakan, Lot, siapa lagi saudaramu, keluargamu, sanakmu yang mau diselamatkan? Lot teringat sama calon menantunya. Calon menantu orang benar, pasti dia mencari orang yang juga orang benar. Ini juga refleksi untuk menjelaskan situasi nanti. Bahwa berita untuk diselamatkan itu banyak orang mendengar. Dan bahkan orang yang layak diselamatkan itu sudah mendengar. Hanya tidak percaya. 2 calon menantu Lot yang akan dinikahkan dengan 2 anak perempuannya. Lot mengasihi mereka. 2 orang ini adalah dalam rancangan keselamatan. Mereka ada dibukakan pintu anugerah. Hanya mereka enggak masuk. Mereka tidak melangkah untuk pintu anugerah yang sudah tersedia. Mereka tidak mengambil tindakan untuk berita anugerah. Mereka tidak percaya dengan berita anugerah. Kita bisa belajar dengan luar biasa dari kisah ini untuk kita lihat situasi kita, keadaan kita. Jangan-jangan begitu banyak pintu anugerah tentang apa? Mungkin pekerjaan kita, tentang anak kita, tentang diri kita, keluarga kita. Siapa saja, sebenarnya pintu anugerah itu sudah terbuka, sudah tersedia. Hanya kita malas melangkah atau enggak percaya atau bahkan menolak. 2 calon menantu yang seharusnya, karena saya yakin dia juga adalah bagian dari orang percaya. Tidak akan mungkin Lot menyetujui pernikahan 2 anak perempuannya dengan orang-orang sembarangan yang tidak takut Tuhan. Karena Lot sendiri hidup dengan sungguh-sungguh sampai jiwanya menderita, kata Rasul Petrus. Batinnya menderita karena kehidupan orang benar yang tidak mau kompromi mengikuti orang-orang di sekitarnya. Pasti 2 calon menantu ini, anak muda ini adalah orang yang taat. Hanya apa yang terjadi? Kita baca di Alkitab,
Ayat 14. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok, nggak percaya. Nanti Anda dengar deh, kalau anugerah kita, Tuhan kita masih hidup. Karena nanti sebelum kejadian, sebelum antikristus muncul, dan apa yang terjadi di Eropa, saya katakan, sebulan yang lalu, hampir 2 bulan yang lalu, gelombang migrasi dari Suriah, dari Timur Tengah ke Eropa, ini pendudukan Eropa. Belum sampai berapa lama, Perancis sudah kacau balau, saudaraku. Dihajar teroris. Dan semua apa yang terjadi ini adalah suatu awal-awal perjalanan menuju dunia yang akan kaos, dunia yang akan kacau. Dan nanti disitulah antikristus akan muncul. Tetapi sebelum antikristus muncul, 2 kali perang dunia. Wahyu 9 ayat 18. Oleh ketiga malapetaka itu, malapetaka apakah ini? Sangkakala ke-6. Sangkakala ke-6 itu antikristus belum muncul. Ini perang dunia keempat. Yang ketiga yang mana? Wahyu 6 ayat 8. Wahyu 6 ini bercerita tentang apa? Meterai keempat. Mana duluan meterai sama sangkakala? Meterai. Apa itu meterai sangkakala dengan cawan? Ini adalah sama seperti 10 tulah yang turun di negeri Israel sebelum pembebasan umat Israel ke padang gurun, ke negeri perjanjian. Hukuman Allah atas Mesir menggunakan siapa? Dipakai Tuhan, Musa dan Harun. Meterai sangkakala, cawan, ini akan dilepaskan oleh Tuhan melalui orang-orang pilihannya di akhir zaman untuk menghukum bumi. Nah, perang dunia ketiga itu ayat 8. Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang buas yang di bumi. Ini adalah simbol-simbol perang dunia ketiga, 1/4 penduduk. Dan Anda tahu tulah 1, tulah 2, tulah 3, tulah 4, itu tuh berentetan enggak? Berentetan tidak? Berentetan. Jadi meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6, sangkakala 1, 2, 3, 4. Itu semua waktunya berdekatan. Jadi meterai keempat sampai sangkakala ke-6 itu terjadi hanya waktu antara 5 sampai 8 bulan. Perang dunia ketiga yang udah memusnahkan 1/4 bumi, 2 miliar mati. 5 sampai 8 bulan kemudian atau dalam 1 tahun itu 1/3 penduduk manusia binasa. Kemudian apakah kita masih hidup? Mazmur 91 itu nubuatan. Itu adalah nubuatan yang diterima oleh Daud. Sehingga Daud mengangkat pujian. Mazmur 91 adalah menjelaskan situasi waktu perang dunia. Senjata, kegelapan, perang, panah. Tapi dia katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Daud tidak pernah mengalami di dalam peperangannya dibantai seperti itu.
Tapi ini nubuatan untuk peperangan yang akan terjadi di akhir zaman. Karena itu saudaraku, coba kita bayangkan kalau kita mau menjadi mempelai, kita mau selamat, kita mau tetap hidup sampai Tuhan datang. Orang yang bagaimana yang layak menerima hal seperti itu? Itulah yang kita persiapkan kalau kita imani. Ini berita ajakan untuk kita semua untuk mau menjadi mempelai. Adalah untuk menghindari resiko. Menghindari resiko kalau benar-benar masa kita hidup betul-betul antikristus itu datang dan menyatakan dirinya. Sementara kita nggak siap, maka kita akan menjadi bagian gereja Tuhan. Walaupun kita taat, tetapi terus dikejar-kejar dan dianiaya oleh antikristus. Ini yang mau kita hindari. Ini yang mau kita hindari. Ini yang membuat kita, ini yang Tuhan kasih nasihat. Belajar apa yang terjadi di zaman Sodom Gomora. Walaupun ada orang yang harusnya selamat, 2 menantu. Bahkan istri Lot yang berjalan menuju keselamatannya. Tapi dia lihat ke belakang. Apa artinya? Jangan ada satu nokta, satu bagian terkecil apapun yang menahan langkahmu ketika engkau akan menuju padang gurun pengungsian. Enggak ada yang boleh menahan kita di bumi ini. Tidak ada satupun yang boleh menahan kita di bumi ini. Ini penting, sangat penting. Artinya juga adalah mengetahui rahasia akhir zaman tidak menjadi jaminan. Mengetahui kapan Tuhan datang tidak menjadi jaminan bahwa kita akan diluputkan dari hukuman. Apa yang membuat kita bisa luput dari itu adalah oleh anugerah. Hanya karena anugerah dan juga dengan langkah-langkah iman kita. Itulah yang membawa kita. Nah, kalau kita adalah bagian yang akan masuk seperti itu, seperti kisah daripada Sodom Gomora, maka malaikat Tuhan akan membutakan. Malaikat Tuhan akan melindungi kita. Malaikat Tuhan dengan cara yang luar biasa. Saya tidak tahu di mana kita beberapa tahun yang akan datang. Dan coba Anda ikuti dengan baik-baik apa yang terjadi dengan Asia Pasifik. Cina sudah membangun pangkalan-pangkalan militer. Amerika sudah mengirim kapal induk di wilayah itu. Jepang sudah bisa berperang hari-hari ini. 2 bulan yang lalu, Jepang meluluskan undang-undang bahwa militer Jepang sudah bisa berperang. Selama 70 tahun, militer Jepang tidak boleh berperang. Apa artinya? Kalau kita peka, dunia hari-hari ini sedang menuju kepada perang yang dahsyat. Nah, dunia yang itulah yang akhirnya mengarah kepada perang dunia. Pada saat kekacauan begitulah, tiba-tiba muncul juru selamat, tanda kutip, antikristus. Dialah yang memberikan solusi untuk, padahal akhirnya dia mau menyatakan diri sebagai Allah. Oh, ini sepertinya cerita fiksi. Bukankah kisah Nuh juga seperti kisah fiksi? Bukankah Sodom Gomora cerita fiksi? Malaikat bisa membutakan, orang berlari ke gunung. Mengetahui rahasia akhir zaman tidak menjadi jaminan. Tidak jadi jaminan. Walaupun kita dikasih tahu Tuhan, tempat pengungsian itu nanti di Entrop. Tempat pengungsian itu nanti di Tanah Hitam. Tidak jadi jaminan kita akan aman. Buktinya, 2 calon menantu ini kan sudah tahu, cepat keluar. Tuhan mau binasakan kota kita. 2 anak muda ini. Oh, Bapak mabuk apakah?
Semua aman-aman saja Pak Gem ini makin hari makin gila deh soal akhir zaman. Itu semua mimpi Pak Gem. Nggak apa-apa. Tapi saya mau katakan, kalau saya belajar Alkitab, ternyata tahu tentang keselamatan tidak menjamin menjadi kita selamat. Bukankah banyak orang mendengar bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup? Tapi apakah semua orang akhirnya mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Enggak juga toh. Bukankah Yesus juga sudah melakukan banyak mukjizat pada waktu dia masih hidup? Tetapi kenapa orang-orang di Nazaret tidak ada satupun yang percaya kepada Yesus? Bukankah mereka melihat, mendengar berita, mukjizat di depan mata mereka? Tetapi kenapa mereka enggak percaya? Jadi saudara-saudaraku, bukan soal mendengar kebenaran, tetapi apakah kebenaran itu menjadi rema bagi kita, kita imani, dan kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun itu saudaraku, bukan soal akhir zaman saja, tetapi apakah kebenaran-kebenaran firman seperti yang kita belajar hari ini, apakah itu membuat kita akhirnya bertindak seperti apa yang kita imani dari pendengaran kita. Yang ketujuh, Lot memilih tempat perlindungannya. Nah, ini yang asik. Ini yang asik saudaraku. Kayaknya misalnya begini. Ini asik ini. Ayat 18 sampai 20. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian. Sungguhlah hambamu ini telah dikarunia belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Ini berita baik bagi orang benar. Bagi Lot terlalu jauh ternyata tempat perlindungan. Terlalu jauh kalau nanti padang gurun pengungsian itu di Cina. Terlalu jauh kalau padang gurun pengungsian itu ternyata di Afrika. Bagaimana kami Tuhan? Ini nanti, bukan sekarang. Kalau dikasih tahu mengungsi, kemana? Afrika, Nigeria. Waduh, berapa lama sampai di sana? Kapan ini? Dalam 2 hari lagi. Kalau tidak telat, Tuhan gak bisa lagi, gak keburu Tuhan. Biarlah di tanah hitam saja kami sembunyi. Itu kopu mau-mau. Gak perlu susah-susah lagi bagi orang tanah hitam. Tapi ini juga yang kita juga belajar. Ada mungkin situasi yang begitu akan terjadi nanti. Iya toh? Tapi persoalannya apakah kita orang benar seperti Lot? Tapi biarlah ini juga jadi penghiburan buat kita. Yang intinya adalah apakah kita mau siap. Terakhir, ke-8. Kemurahan Tuhan dan tindakan imanlah. Tindakan iman yang nyatalah yang membawa kita kepada keselamatan kita. Anugerah dan tindakan iman kita lah yang membuat kita menerima setiap janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Janji Allah tentang masa depan kita. Janji Allah tentang rumah tangga kita. Janji Allah tentang bisnis kita. Janji Allah tentang pekerjaan, tentang anak-anak kita. Itu anugerahnya telah tersedia. Kita boleh melihat ternyata pintu anugerah itu tersedia begitu banyak, begitu rupa. Ketika kita layak untuk mendapatkannya. Tetapi meskipun kita layak untuk mendapatkannya, kalau tanpa langkah-langkah nyata, anugerah itu pun menjadi sia-sia. Bukankah anugerah keselamatan sudah terbuka bagi semua orang?
ketika Yesus digantung di kayu salib dan ketika dia berteriak, sudah selesai. Artinya bahwa segala sesuatu, apapun itu, sudah diselesaikan oleh Tuhan. Bagian kita adalah mengambil bagian, mengambil apa yang Allah sudah tetapkan, mengambil dari apa yang Allah sudah janjikan dalam kehidupan kita. Kalau kita taat belajar firman, kita mengerti firman Tuhan, kita imani firman Tuhan, kita mengerti masa depan kita bersama dengan Tuhan, kita tahu masa depan keluarga kita tahu masa depan bisnis kita, pekerjaan kita, dan kita mau melangkah untuk mengambil setiap janji-janji Tuhan itu. Ini bukan hanya cerita soal akhir zaman, ini bukan cerita soal pengungsian semata, tetapi juga kita belajar bahwa pintu anugerah yang pertama, pintu anugerah Allah tersedia tanpa batas. Anugerah di dalam kesehatan, anugerah di dalam bisnis, di dalam anak-anak, dalam rumah tangga, di dalam pelayanan. Tetapi meskipun demikian, anugerah itu terbuka menjadi bagian, bisa menjadi bagian kita. Dari kisah ini harus ada tindakan, percaya. Saudaraku, biarlah apa yang kita dengar pada pagi hari ini membuat kita semakin mengerti tentang anugerah, tentang kemurahan Tuhan, tentang tindakan yang harus kita ambil untuk kita boleh mendapatkan setiap janji-janji Tuhan. Saya undang pelayan altar maju ke depan.